Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor pembentukan proses produksi. Jadi kita awali dulu dengan pengertian dari produksi, yaitu suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah untuk menambahkan daya guna dari suatu benda tanpa mengubah bentuknya, itu dinamakan sebagai produksi jasa. Sedangkan ketika kegiatan itu menambahkan daya guna pada suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya, maka disebut sebagai produksi barang. Tujuan dari produksi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini maksudnya adalah akan tercapai jika tersedia barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang mencukupi. Kemudian yang maksud dari proses produksi itu tujuannya adalah untuk menciptakan nilai guna, ya. Nilai guna yang pertama adalah misalnya untuk ketika kita membangun rumah, kemudian untuk membuat pakaian, membuat tas, membuat sepeda dan produk yang lain. Kemudian juga menambahkan nilai guna. Jadi misalnya untuk menambahkan nilai itu adalah ketika produk itu sudah ada, kita tambahkan sesuatu atau kita lakukan suatu perbaikan terhadap benda tersebut. Contohnya memperbaiki televisi, memperbaiki sepatu, memperbaiki dan memodifikasi mobil ataupun motor, dan lain-lain. Nah, kita bicara tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Yang termasuk di sini adalah semua hal yang ada di lingkungan atau di sekitar kita, yaitu lingkungan alam, kemudian lahan, ataupun kekayaan yang terkandung di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah kemampuan atau daya atau upaya manusia yang berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna dari suatu barang. Jadi menurut kualitasnya, sumber daya manusia ini dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja yang terlatih, dan juga tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian yang keempat adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Modal ini tidak dibeli oleh konsumen, melainkan dibeli oleh produsen. Jadi yang termasuk di sini adalah mesin-mesin, kemudian gedung, fasilitas-fasilitas produksi yang mendukung dari proses produksi nantinya. Yang keempat adalah keahlian. Di sini adalah faktor penting dalam menjalankan proses produksi, karena keahlian atau keterampilan individu ini sangat penting dalam pengelolaan faktor-faktor produksi yang termasuk di dalamnya ada SDM, juga ada sumber daya manusia yang tadi kita bahas di atasnya. Kemudian kita bicara tentang proses produksi. Proses produksi adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika kita memproduksi barang ataupun jasa. Ada proses produksi yang membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, kemudian untuk pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan alat-alat yang sangat besar, gitu ya. Dan dalam proses produksi itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada juga yang sebentar, contohnya ketika kita memproses kain, membuat televisi, membuat handphone, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh proses produksi yang membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian ada proses produksi pendek. Ini adalah proses produksi yang pendek atau cepat dan langsung bisa menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Di sini contohnya seperti produk-produk makanan gitu ya, yang cepat saji seperti pisang goreng, bakwan, dan lain-lain. Kemudian ada proses produksi panjang. Ini adalah proses produksi yang memakan waktu yang lama gitu ya. Contohnya ketika kita menyebutkan ada proses produksi untuk menanam padi, kemudian untuk membuat rumah. Ada juga proses terus-menerus atau continue. Di sini adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan dalam beberapa tahapan sampai menjadi suatu barang jadi. Ini contohnya adalah proses untuk membuat gula, ya. Kemudian ada membuat kertas, membuat karet. Nah, itu adalah membutuhkan proses yang terus-menerus. Kemudian yang keempat ada proses produksi yang berselingan atau berselang-seling atau juga intermittent. Ini adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara menggabungkannya menjadi barang jadi. Contohnya adalah proses produksi mobil, di mana
Ketika kita membuat mobil, maka bagian-bagian dari mobil tersebut sudah diproduksi terlebih dahulu, kemudian baru dirangkai atau diassembly menjadi satu rangkaian mobil. Nah, kita bicara lebih lanjut tentang proses manufaktur. Proses manufaktur ini adalah cara mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Kalau digambarkan menjadi siklus seperti ini, ada input, kemudian proses, dan output. Yang termasuk di dalam inputnya bisa disebut sebagai 5M. Material, man, mesin, money, and method. Kemudian dalam prosesnya ada proses yang berupa pengubahan sifat fisik atau pengubahan bentuk fisik dari bahan, ada juga yang hanya berupa proses penambahan nilai. Kemudian akan menjadi satu output proses produksi, yaitu berupa barang jadi ataupun barang setengah jadi. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis proses produksi. Kita sebut yang pertama adalah intermittent process. Ciri-cirinya adalah di sini skala produknya kecil dengan variasi produk yang besar. Kemudian dia memiliki layout by process, jadi layout produknya atau layout mesinnya itu sesuai dengan proses yang nantinya berjalan. Kemudian jumlah operator sesuai dengan jumlah mesin. Kemudian general purpose mesin, jadi mesinnya itu biasanya berupa mesin-mesin yang memiliki tujuan yang general, jadi untuk berbagai guna, gitu ya. Gunanya itu untuk general proses, gitu ya. Kemudian pengendalian pengerjaan itu lebih sulit karena diperlukan keseimbangan lini. Kita lanjut ke proses produksi continuous. Nah, ini adalah proses produksi yang tidak pernah berganti macam barang yang dikerjakan. Jadi dari mulai pabrik berdiri, dia selalu mengerjakan barang yang sama, sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Kenapa? Karena setup atau persiapan fasilitas di awal itu dilaksanakan satu kali sebelum proses berjalan, gitu ya. Jadi biasanya urutan prosesnya itu selalu sama, sehingga letak mesin-mesinnya itu juga disesuaikan dengan urutan proses produksi, agar tujuannya adalah prosesnya supaya berjalan lancar dan efisien. Kemudian ada proses produksi intermittent, ini adalah proses produksi yang digunakan untuk pabrik yang mengerjakan barang yang bermacam-macam, yaitu dengan jumlah setiap macamnya itu hanya sedikit, jadi variasi produknya di sini sangat banyak, gitu ya, sehingga macam barang ini bisa berganti-ganti sesuai dengan order yang masuk atau sesuai dengan jadwal dari produksi. Kemudian perubahan proses produksi setiap saat itu terputus apabila terjadi perubahan dari macam barang yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengurutkan letak mesin sesuai dengan urutan proses pembuatan barang. Kemudian kita bicara tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini macamnya adalah kegiatan-kegiatan ini bagi menjadi 3, yaitu yang pertama routing. Routing ini adalah kegiatan menentukan urut-urutan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi sejak dimulai dari perencanaan atau bahan baku sampai barang itu jadi. Kemudian scheduling. Scheduling itu merupakan pembuatan jadwal atau schedule untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi jadwal kegiatan ini dibuat sejak dimulainya pekerjaan sampai dengan selesai. Penyusunan schedule ini biasanya didasarkan pada permintaan konsumen, ya, kemudian kemampuan dan sarana serta kendala-kendala yang lain biasanya juga diperhatikan dalam pembuatan schedule ini. Di sini pasti ada yang namanya master schedule. Nah, master schedule ini adalah daftar barang, yaitu setiap macam barang pada waktu-waktu tertentu yang digunakan di dalam proses produksi nantinya. Hal ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaannya, supaya juga mudah ketika si operator ini menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah dispatching dan follow up. Dispatching ini merupakan pemberian wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pelaksanaan dispatching ini dapat dilakukan dengan perintah lisan maupun perintah tertulis ataupun dengan tanda yang berupa bunyi. Sehingga follow up merupakan suatu langkah perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika tugas yang diberikan itu ada kesalahan, maka perlu adanya follow up atau evaluasi supaya nantinya tidak terjadi kesalahan atau human error dalam proses tersebut. Kita lanjut kepada prosedur perencanaan produksi. Perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar. Di sini yang pertama, maksudnya adalah bahwa perencanaan untuk perusahaan ini, untuk menghasilkan produk ini digunakan atau memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pasar.
Jadi biasanya macam produk ini standar, usia produknya itu panjang, dan jumlah permintaan itu banyak, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Kemudian dilanjutkan, ada lagi perencanaan produksi yang berdasarkan order. Kalau perencanaan ini digunakan oleh perusahaan hanya untuk melayani pesanan. Jadi seberapa pesanan yang datang, itulah yang dikerjakan oleh perusahaan. Kemudian kita bicara tentang pengembangan dan perencanaan dengan menggunakan MRP. Jadi kalau nanti untuk bahasan MRP ini akan masuk di dalam mata kuliah sistem produksi. Di situ akan dibahas lebih lanjut, juga akan dibahas juga tentang di PPIC. Jadi ada mata kuliah tersebut, nantinya akan membahas ini dengan lebih jelas. Jadi kalau MRP itu ada yang disebut sebagai Bill of Material, gitu ya. Itu adalah daftar barang-barang yang diperlukan dalam suatu pembuatan produk. Kemudian juga ada struktur produk, kemudian ada master production schedule, dan juga ada data inventory atau persediaan barang. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk lebih lanjutnya, materi akan saya share di e-learning. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.